Salam budaya, rahayu, 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 Om Swastiastu. Jadi untuk video kali ini saya akan bercerita, mengisahkan kisah perjalanan saya dan suka duka waktu bekerja di Bali. Jadi di tahun 98 sebenarnya saya seharusnya sudah berangkat ke Bali bersama paman saya. Tapi karena waktu itu di tahun 98 di Indonesia itu masih kurang stabil dan masih banyak sekali huru-hara, makanya saya ditunda untuk diberangkatkan. Dan kemudian nunggu sekitar 7 bulan, masuk di tahun 99 awal saya akhirnya berangkat juga ke Bali. Dan Bali pertama kali tanah yang saya injak adalah Kabupaten Tabanan. Lokasinya untuk nama Banjarnya saya sudah lupa, tapi lokasinya itu tidak jauh dengan wisata Soka Indah ya. Jadi Soka Indah itu kalau setahu saya pada waktu zaman dulu adalah tempat rumah makan dipakai persinggahan oleh wisatawan domestik untuk berwisata ke Bali. Contohnya anak-anak sekolah dari Jawa itu biasanya pasti akan mampir di Soka Indah di daerah Tabanan ya. Jadi ceritanya saya itu diajak paman saya bekerja di salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia. Itu di situ pembuatan aspal dan juga penggilingan batu ya. Dan setelah saya bekerja di situ, saya itu pertama kali ya menyaksikan orang-orang Bali melakukan upacara adat ya di situ, di daerah Tabanan tersebut. Jadi lokasi tempat kerja saya itu memang di pinggir jalan raya, tapi jauh dari perkampungan penduduk. Tapi perkampungan warga yang ada di Bali ketika mau melakukan upacara adat pasti akan melewati proyek saya. Ada acara mau ke laut itu juga pasti akan melewati lokasi kerja saya. Dan di dekat kerja saya itu juga ada namanya, disebut orang Bali pada waktu itu ya, itu namanya Pura Dalem. Jadi setiap upacara adat itu orang-orang dari Banjar yang ada di Tabanan tersebut pasti akan melewati tempat kerja saya. Dan untuk enaknya kan kerja saya, gajian saya kan bulanan. Jadi ketika ada upacara adat yang ada di Bali atau hari raya, jadi di Bali itu juga banyak sekali hari raya bumi, hari raya pohon, hari raya besi, dan juga lain-lainnya pada waktu itu ya. Itu pasti dari perusahaan untuk libur ya. Jadi perusahaan yang dari Jakarta itu juga sudah punya toleransi menghargai adat budaya setempat ya, seperti itu. Jadi pada waktu itu sering libur dan perusahaan itu juga tidak ada masalah ya, tidak pernah mengeluh kenapa di Bali itu ada upacara adat sering-sering dan ada hari raya sering-sering melewati tempat kerja kita itu, tapi tidak ada masalah ya. Jadi dari perusahaan dan juga orang Bali itu tidak ada masalah. Jadi keuntungannya bagi kita yang pekerja ya, pekerja bulanan, digaji bulanan itu karena seringnya libur, saya juga senang ya itu. Jadi ketika saya libur atau tidak libur untuk belanja, jadi kita itu bersama teman-teman yang teman-teman dari Bali, juga teman dari Jawa, teman-teman dari luar Pulau Bali, dan dari teman-teman, pokoknya banyak sekali bermacam-macam suku yang ada di tempat kerja saya itu. Jadi setiap pekerja itu punya kelompok ya, ada 4, ada 5. Jadi masak sendiri-sendiri ya, karena memang jauh dari perkampungan atau jauh dari rumah makan ya. Lokasinya itu tidak jauh dengan Soka Indah. Dan setiap pagi atau beberapa hari sekali, salah satu di antara kita itu diajarkan untuk belanja ke pasar. Jadi pasar yang terdekat itu pasar Bajre. Orang Bali menyebutnya Bajre. Kalau orang luar Pulau Bali menyebutnya pasar Bajra, seperti itu ya. Jadi
Saya diajari teman saya dari Bali, diajak ke Pasar Bajre itu naik angkot. Jadi untuk biaya naik angkot dari tempat kerja saya di salah satu Banjar di situ yang lupa namanya itu, sampai ke Pasar Bajre itu untuk biaya angkot pada tahun 99 itu kalau tidak salah 1.005 atau berapa itu ya, saya lupa. Jadi saya diajari sekali untuk belanja sayur-sayuran di situ, diajari dalam bentuk untuk tempatnya ini loh, kalau mau beli tahu, untuk beli tempe, untuk beli daging, untuk beli sayur-sayuran, tempatnya ini. Setelah diajari sekali, di kemudian hari saya itu dilepas ya untuk belanja sendiri ya. Saya itu kalaupun tidak ada acara belanja, saya tetap pergi ke Pasar Bajre ya untuk sekedar mencari jajanan. Jadi jajanan kesukaan saya waktu di tahun 99 itu klepon ya, itu makanan favorit saya. Jadi setiap saya pergi ke pasar atau pergi ke Bajre itu pasti akan belanja yang namanya klepon. Itu makanan yang favorit sekali. Jadi sebenarnya di Jawa juga ada, dan kebetulan di Bali itu juga ada, itu makanan favorit saya waktu itu. Jadi akhirnya saya itu banyak sekali temen ya, orang-orang yang ada di sekitaran atau lingkungan Pasar Bajre pada waktu itu, sampai banyak yang mengenal saya. Dan semoga aja teman-teman dari lingkungan Pasar Bajre ada yang masih mengenali saya. Mungkin pasti akan banyak yang lupa. Jadi postur saya waktu itu di tahun 99 itu kurus ya, kurus hitam seperti itu. Berbeda dengan sekarang ya, pasti teman-teman sudah lupa ya. Jadi kalau untuk setiap malam minggu itu pasti kan, kalau minggu itu libur. Jadi saya itu setiap malam minggu diajak teman saya di daerah Jembrana atau Negara kalau tidak salah ya, namanya Beli Komang ya, Mas Komang seperti itu. Jadi Mas Komang itu adalah senior saya yang sudah duluan bekerja di situ. Dia itu ditugaskan di menunggu penggalian material yang ada di sekitaran atau kampung yang ada di dekat pantai Medewi ya. Jadi setiap malam minggu saya itu bersama teman-teman, karena Mas Komang pada waktu itu juga sudah punya mobil pribadi ya. Kalau tidak salah mobilnya Civic ya, itu waktu tahun 99 itu sudah kelihatan gaya, sudah kelihatan keren ya, pada waktu itu sudah punya mobil. Jadi saya itu diajak teman-teman jalan-jalan ke Pasar Bajre untuk mencari hiburan atau belanja makanan ya, dan sambil melihat ada yang namanya permainan itu bola adil ya. Bola adil itu sangat seru banget pada tahun 99 di Pasar Bajre, itu rame banget itu, dari para pekerja atau orang lokal sendiri itu rame. Disitulah keunikan hiburannya itu terasa banget ya, terasa berbeda dengan zaman sekarang. Di Bali zaman tahun 99 dengan di Bali tahun 2025 itu sudah sangat jauh berbeda. Di Bali itu walaupun di tahun segitu sebenarnya sudah ramai, tapi ramainya itu ada yang istimewa, pokoknya ramainya. Dan waktu itu juga belum macet banget, tapi ada yang istimewa dengan budaya-budaya yang ada di situ ya. Jadi ketika para bule dari luar negeri ketika datang ke Bali di tahun 99 itu, kebanyakan mereka pada waktu itu masih suka berjemur ke pantai ya. Saya juga sering diajak Beli Komang keliling ke pantai-pantai yang ada di Bali. Pada waktu itu saya juga melihat sendiri bule-bule itu masih kebanyakan itu masih ketika datang ke Pulau Dewata Bali masih suka datang ke pantai atau sekedar berjemur, tujuannya seperti itu. Berbeda dengan seiring kemajuan zaman itu, para bule itu mulai menyukai adat budaya yang ada di Bali, seperti kampung-kampung yang ada di Bali, yang ada di pelosok, melihat upacara-upacara adat agama Hindu yang ada di Bali. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat jauh berbeda pada waktu itu menurut saya pribadi saya. Jadi
pengalaman yang paling senang ya di Bali itu ke waktu itu ya. Ini bukan zaman sekarang, waktu itu karena gaji saya bulanan ya seringnya ada upacara kegiatan yang ada di Banjar di situ. Kita juga sering diliburkan. Itu yang paling saya sukai pada waktu itu ya. Jadi setelah saya bekerja di situ hampir 1 tahun, jadi saya itu sudah ibaratnya sudah mengerti apa pekerjaan saya, kemudian saya dipindahkan ke dekat Pantai Medewi ya. Di situ ada salah satu kampung, saya juga sudah lupa namanya. Di situ kampungnya itu juga banyak sekali orang Muslim di dekat Pantai Medewi. Semoga yang nonton ini siapa tahu orang dari kampung di situ ya. Jadi di kampung di situ itu banyak sekali orang Muslim, orang Bali sendiri. Ini bukan orang pendatang, juga ada pendatang cuma beberapa kakak aja ya. Jadi saya dipindahkan di situ karena Mas Komang itu dipecat dari perusahaan kita ya, karena terkait penggelapan dana seperti itu singkat cerita. Kemudian digantikan, saya disuruh menggantikan. Jadi menggantikan untuk menjadi pengawas di situ ya. Jadi karena saya itu juga pendidikannya kurang, saya juga banyak belajar untuk gimana caranya menjadi pengawas. Saya itu belajar sama orang Bali. Sebenarnya orang Bali yang ada di dekat Pantai Medewi itu bukan bekerja di tempat saya, tapi menjadi pengawas di salah satu perusahaan yang ada di Lombok. Tapi karena seringnya bertemu atau seminggu sekali ketika libur itu pasti pulang ke Bali ya. Itu teman saya dari Bali itu, makanya saya banyak belajar dari teman saya. Dan teman saya dari Bali itu juga katanya pernah belajar dari orang Jawa. Makanya ketika saya sebagai orang Jawa membutuhkan bantuan, membutuhkan saran, dia akan membalasnya karena waktu itu juga pernah belajar sama orang Jawa, katanya seperti itu. Jadi saya menjadi pengawas ya, pada waktu itu masih muda banget atau pengalaman masih minim menjadi pengawas di salah satu perusahaan yang ada di Bali di situ ya. Di situ itu saya harus mengawasi armada itu hampir 50-an lebih ya, kalau tidak salah 50-an lebih armada. Itu sopirnya itu berbagai macam karakter, dari orang Lombok, orang Bali, orang Jawa, orang Flores, orang Medan. Jadi banyak sekali karakter-karakter, ada yang lemah lembut, ada yang kasar seperti itu. Tapi sebenarnya mereka adalah orang yang bekerja keras dan orang yang sangat baik ya, seperti itu. Jadi di situ saya itu menunggu galian. Jadi ada sebuah bukit di situ. Itu bukit bukan punya pemerintah, tapi sebuah tanah lahan atau sebuah perbukitan milik orang Bali. Jadi orang Bali tersebut menjual dalam gundukan bukit tersebut, dijual ke perusahaan kita ya, seperti itu. Makanya semua armada itu dikerahkan di situ untuk mengambil material di situ. Yang diambil itu batu sebesar segini ya rata-rata yang diambil. Kemudian batu tersebut dikirim ke tempat penggilingan pembuatan aspal yang ada di dekat Soka Indah yang ada di Tabanan. Jadi di situ akhirnya saya juga bisa berbaur langsung dengan orang-orang Bali, berbaur langsung dengan para umat Hindu yang ada di Bali. Saya juga banyak punya pengalaman atau banyak sekali punya teman. Hampir semua orang yang ada di kampung dekat Pantai Medewi tersebut akhirnya mengenal saya, seperti itu. Jadi saya walaupun waktu itu masih muda atau masih labil atau masih minim pengalaman, tapi saya itu dari Jawa sejak kecil sudah diajarkan untuk menghormati adat istiadat budaya setempat atau menghargai perbedaan orang lain pada waktu itu ya. Jadi di tahun 99 itu di daerah dekat Pantai Medewi, ada di sebuah perkampungan orang Bali tersebut itu, untuk mandi itu masih banyak orang yang mandi ke kali ya.
Itu mungkin beda dengan zaman sekarang ya. Pada waktu itu juga mereka sebenarnya di rumah juga sudah punya kamar mandi sendiri, tapi mereka masih suka mencuci atau mandi itu ke kali, dan mandinya itu tidak jauh dengan tempat bekerja saya atau tempat galian C di wilayah tersebut ya. Jadi saya juga di kos saya dikoskan di rumahnya orang Bali, itu namanya Pak Iwan ya, Pak Iwan. Semoga Pak Iwan atau anaknya semoga bisa menonton, menemukan video saya ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena saya dapat kos yang harganya cukup murah pada waktu itu. Selain kos, saya juga disuruh makan di tempatnya Pak Iwan tersebut ya. Pak Iwan dan keluarganya itu sangat baik ya, seperti itu. Jadi saya juga sebenarnya kos saya cuma kos saja, untuk makan saya dari perusahaan untuk makan di luar seperti itu, ada uang makan, tapi saya sama Pak Iwan disuruh gabung makan di situ, makan sekeluarga jadi di situ, dan untuk biaya makan saya tidak ditarik, tidak mau menerima seperti itu. Jadi saya cuma membayar biaya kos di rumah Pak Iwan tersebut, untuk makan digratiskan seperti itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Iwan. Semoga Pak Iwan sekeluarga yang ada di Bali, yang ada di Pantai Medewi saya menyebutnya, semoga dilancarkan untuk mencari rezeki seperti itu. Jadi pengalamannya yang unik, lucu ya, karena waktu itu masih muda banget, saya itu pemalu ya, boro-boro mengenal cewek, ditegur cewek aja sudah gemetaran pada waktu itu ya. Jadi ketika mau mandi ya, saya juga akhirnya mengikuti adat budaya yang ada di situ. Ketika mau mandi itu saya juga sebenarnya di rumah Pak Iwan ada kamar mandi, tapi saya juga akhirnya lebih suka mandi di kali karena di situ airnya sangat jernih banget ya. Jadi kalau mandi di situ antara perempuan dan laki-laki itu juga terpisah, tidak menjadi satu ya. Jadi untuk perempuan itu untuk mandinya agak di atas, untuk para pria agak di bawah, itu terpisah, ada sebuah batu yang sangat besar yang tidak kelihatan. Jadi mandinya itu juga tidak langsung telanjang bulat seperti itu. Kalau orang-orang Bali masih memakai namanya kain seperti itu, kain, kalau kain kemben lah ibaratnya seperti itu. Jadi kalau untuk pria juga masih memakai celana pendek. Jadi karena saya itu pemalu ya, berbeda dengan teman-teman saya yang ada di Bali waktu itu, mereka mandi waktunya sore ya jam 5 mandi, tapi saya nunggu agak gelap. Sekiranya para wanita-wanita atau para gadis-gadis itu sudah selesai mandi, saya baru turun ke kali karena malu pada waktu itu ya. Itu di situ di sawah, di perkampungan itu masih eksotis banget suasananya, berbeda dengan zaman sekarang. Mungkin di situ sama pemandangannya sangat indah, melihat pemandangan yang ada di sawah, melihat ketemu bapak dan ibu dari Bali ketika pergi ke sawah, pulang dari sawah waktu menanam padi. Di situ sangat, pokoknya sangat indah banget. Dan pada waktu itu di dekat Pantai Medewi itu ada sebuah lahan persawahan yang sangat indah. Kalau mungkin kalau zaman sekarang diminati oleh wisatawan asing ya pada waktu itu, tapi mungkin apakah persawahan tersebut masih ada atau kan mungkin zaman sekarang sudah penuh dengan rumah ya pada waktu zaman sekarang, karena sudah kemajuan kepadatan para penduduknya ya, seperti itu, perkembangan manusia meningkat lah istilahnya seperti itu. Jadi cewek-cewek yang ada di Bali pada waktu itu cantik-cantik ya, masih alami, belum mengenal yang namanya skincare, belum yang namanya rebonding, masih bener-bener alami ya. Jadi para cewek-cewek itu waktu itu ya bukan mau menyembunyikan diri, banyak yang menaksir atau pengen jadi pacar saya, tapi karena waktu itu sebenarnya saya sudah beranjak dewasa, tapi karena pemalu lah, saya selalu menghindar. Sebenarnya saya juga sering diajak orang Bali tersebut, diajak ke rumahnya, diperkenalkan anaknya. Jadi mereka mau sama saya itu karena saya itu
tahu kalau saya itu sangat jujur, karena teman-teman saya itu yang bapak-bapak yang ada di Bali juga bekerja menjadi sopir di situ ya, teman-teman dari Tabanan, dari Negara, dari dan lain-lainnya seperti itu. Sering diajak sopir-sopir itu pulang ke rumahnya saya, seperti itu, diperkenalkan dengan anak gadisnya, karena tahu saya itu sangat jujur, sangat baik dan bekerja keras pada waktu itu. Jadi saya itu sebenarnya saya sudah punya jabatan yang cukup pada waktu itu, tapi saya juga punya kerja sampingan, mengumpulkan batu di kali, kemudian saya jual seperti itu. Walaupun saya waktu itu masih muda belia banget, belum banyak pengalaman, tapi daripada saya cuma duduk diem di sini, cuma kerja saya ngawasi, mencatat dan mencatat seperti itu kan bosen. Saya punya inisiatif untuk mengumpulkan batu-batu kecil di kali itu untuk dijual dan diangkut oleh para sopir ketika sudah sore selesai bekerja pada waktu itu ya. Jadi perbedaannya Pulau Bali dan tahun 99 sesuai apa yang saya lihat itu sama zaman sekarang itu sudah sangat jauh berbeda. Zaman dulu itu sangat eksotis ya melihat orang-orang yang ada di Bali seperti itu, walaupun upacara-upacara adat pada waktu itu tidak semeriah zaman sekarang, tapi gimana ya, kesannya itu luar biasa, berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu sudah ketika seperti ada ogoh-ogoh, seperti upacara lainnya, itu terkesan sangat mewah banget sekarang itu. Dan ini yang dicari oleh orang-orang, disukai oleh wisatawan asing ya, mungkin yang mewah-mewah seperti ini ya. Jadi zaman dulu itu menurut saya pribadi, orang-orang bule itu masih suka berjemur ke pantai, menginap di villa seperti itu. Tapi memang jarang ya bule itu masuk-masuk ke perkampungan yang ada di Bali itu. Ada di Bali itu mah jarang. Jadi Bali itu masih suasana masih pada tahun 99 itu masih terasa eksotis banget, luar biasa melihat pemuda dan pemudi yang ada di Bali itu masih polos ya, belum terkena namanya digital, belum mengenal namanya skincare atau rebonding seperti itu. Jadi masih natural, wajahnya masih natural banget. Saya juga banyak temen pada waktu itu, cewek-cewek yang ada di Bali ya sekedar temen ya seperti itu. Karena saya pada waktu itu belum memikirkan yang namanya pacaran, pernikahan. Pokoknya saya pikirannya ya bekerja dan bekerja dan bekerja ya. Setelah beberapa tahun akhirnya di pekerjaan saya itu yang ada di dekat Pantai Metewi itu hampir habis, akhirnya saya pulang ke Jawa ya. Singkat cerita di Jawa itu 2 tahun dan saya kepikiran banyak tawaran kerja waktu itu ke Jakarta, ke Surabaya, ke Sumatera ya. Tapi saya akhirnya memutuskan kembali lagi ke Bali, tapi bukan untuk masuk ke perusahaan yang ada dari perusahaan dari Jakarta tersebut, tapi saya masuk ke Bali tanpa tujuan ya pada waktu itu. Ini kisah nyata. Jadi saya akhirnya mengajak teman saya dari kampung saya yang disebut namanya Nur Kadis ya, saya ajak ke Bali tanpa tujuan. Dan akhirnya saya itu sempat menjadi gelandangan di Bali seperti apa yang dikisahkan di video beberapa bulan yang lalu. Itu pernah saya upload ya. Akhirnya saya terlantung-lantung akhirnya bekerja sampai akhirnya masuk di salah satu Banjar Pemogan Desa Kepaon, Banjar Pemogan, Denpasar Selatan. Akhirnya saya sampai di situ dan bertemu dengan orang-orang Bali yang ada di kota Denpasar Selatan dan juga teman-teman dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata, penyebutan kata yang tidak sesuai, yang tidak diharapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.